Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ada semangat, damai sejahtera dan sukacita hari ini? Mari bersama-sama dalam kesempatan kali ini kita akan menggali lebih banyak sumber semangat, sukacita, dan juga damai sejahtera yang sejati dalam firman Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman Katolik berdasarkan bacaan liturgi harian yang dibawakan oleh para romo dari Keuskupan Agung Jakarta. Dan dalam kesempatan kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga kita kedatangan Romo Rafael Matando hingga Nadai SC. Romo Dodo. Halo Romo Dodo, apa kabar? Halo Mbak Pinky, sehat-sehat. Iya Romo, terima kasih sekali sudah bersedia hadir di studio Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta. Terima kasih. Kami menantikan permenungan dan juga inspirasi iman dari Romo. Oke. Baik, kita mulai ya Romo? Silakan, mari kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai kebersamaan kita dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Dodo. Silakan Romo. Saudari-saudaraku yang terkasih, para sahabat Oase Rohani Katolik semua dimanapun saudari-saudara berada, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu pada hari ini kami semua Engkau satukan, terutama untuk memperdalam firman-Mu, juga memperkuat iman kami kepadamu. Kami mohon sudilah Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami, mencurahkan inspirasi serta meneguhkan penghayatan iman kami, sehingga kami pun juga selalu setia kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul, bab 6 ayat 8 sampai dengan 15. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan kehendak-Mu menjadi penasihat bagiku. Refren. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jalan hidupku telah kuceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Refren. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Refren.
Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pada hari ini, mari kini kita memasuki permenungan di sesi yang pertama. Romo, ini dalam bacaan kali ini kita melihat bagaimana motivasi setiap orang pada saat mendengar kebenaran. Betul. Itu bisa berbeda, reaksi juga bisa berbeda. Betul. Ya. Apa inspirasi iman yang bisa kita dapatkan dari bacaan hari ini lebih lanjut ya Romo? Silakan. Oke Mbak Pinky, terima kasih. Nah, kita mulai dari bacaan pertama dulu. Iya. Ketika kita bicara soal motivasi ya, Bang, ada satu hal yang menarik yang bisa kita lihat, bahwa motivasi itu dalam diri manusia itu ada beraneka ragam. Begini, rasanya kita harus jujur lah, walaupun kita mengaku sebagai pengikut Kristus, ya kita tidak naif dengan mengatakan bahwa apa-apa itu demi menyebarkan kerajaan Allah atau semacam itu. Nyatanya selalu ada motivasi-motivasi lain gitu. Termasuk kalau misalnya saya menjadi Romo gitu. Nanti setelah berefleksi lagi, terus nemu lagi, oh ternyata ada motivasi ini nih, ternyata ada motivasi ini lagi, ternyata ada, loh kan ada banyak lapisannya. Jadi tersembunyi kadang-kadang tanpa kita sadari. Betul. Iya. Tapi lalu di sini, dari bacaan pertama yang menarik, apalagi kalau kita membacanya dalam konteks sekarang ini ya, masih masa Paskah, kita akan melihat bahwa Stefanus menjadi tokoh utama yang dikatakan bahwa dia itu, apalagi kalau kita lihat bagian akhir gitu, dia menatap, ketika orang-orang menatap muka Stefanus itu seperti muka seorang malaikat. Kita tahu Stefanus adalah seorang murid Yesus. Kalau setelah Natal dia bahkan menjadi martir pertama. Tapi ketika kita membaca
kisah Stefanus ini dalam konteks Paskah. Lalu kita lihat yang ditampilkan ini adalah Stefanus yang punya motivasi murni. Oke lah, mungkin dia juga punya motivasi yang lain. Entah itu untuk mengikuti Yesus, entah itu juga untuk mewartakan Yesus. Tetapi kiranya yang lalu membuat dia berani, yang membuat dia tidak takut menghadapi orang-orang yang marah, yang menentang dia, terutama orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada Yesus, adalah motivasi dia yang sungguh-sungguh untuk mengikuti Yesus itu. Dia itu sekali lagi lepas dari motivasi apapun yang dia miliki, tapi ternyata di dalamnya kita boleh yakin kok bahwa Stefanus itu tetap punya keinginan yang murni untuk mengikuti Yesus dan ingin menyampaikan kabar gembiranya ke orang banyak. Itulah yang menguatkan dia. Gitu. Oke, Romo. Nah, dalam perjalanan kita ya mengikuti Yesus, tentunya diawali dengan motivasi yang bisa jadi benar. Tapi kemudian tadi seperti Romo sebutkan, pada saat kita berefleksi, kemudian kita menemukan motivasi-motivasi lain yang tidak kita sadari sebelumnya, lalu kita sadari bahwa ini kurang tepat gitu ya. Nah, adakah cara yang bisa dijalankan Romo oleh kaum awam atau mungkin untuk semua orang, berbagai lapisan, untuk bisa segera menemukan motivasi-motivasi yang kurang tepat itu tadi, Romo? Oke. Saya sendiri, ini saya sharing pengalaman saya sendiri ya. Nah, saya memang lebih adil kalau untuk saya ya berbagi dari yang sudah saya jalani saja. Karena saya pun juga adalah orang yang masih terus mengelola sama seperti Mbak Pinky juga, sama seperti saudari-saudara juga. Pasti setiap hari juga terus mengelola, juga harus terus mengolah. Gitu. Saya sendiri, saya itu berusaha untuk menyetiai yang namanya refleksi harian. Tentu saja tidak selalu mudah ya, karena pasti sehari-hari kita itu selalu sibuk. Betul. Selalu sibuk. Kalau saya sebagai Yesuit, itu kan memang sudah ada semacam mekanismenya atau semacam kewajiban bahkan dibilang oleh Santo Ignatius Loyola, yaitu yang disuruh atau diminta untuk melakukan yang namanya pemeriksaan batin setiap hari. Itu. Maka lalu ada kesempatan minimal 15 menit lah gitu. Bahkan maksimal itu antara 15 menit, kalau bisa jangan sampai lebih, nanti katanya tuh malah tidur ntar ya. Oh gitu ya. Nggak jadi berefleksi malah ketiduran nanti gitu kan. Atau berarti malah bercabang-cabang kemana-mana. Ya malah bercabang-cabang ngelantur kemana-mana seperti itu. Nah, lalu dalam pemeriksaan batin itu, lalu pelan-pelan melihat apa yang ada dalam hidup kita selama satu hari itu, kegiatan-kegiatan, perjumpaan dengan orang, dengan siapa kita bertemu, lalu mulai melihat lagi, perasaannya bagaimana. Lalu dari situ mulai muncul, oh iya ternyata ada motivasi ini dan motivasi itu. Ternyata muncul juga. Tadinya saya kira misalnya gitu, saya bertemu dengan orang ini dengan motivasi yang oke, yang baik, yang murni ingin membawa Kristus lewat ucapan saya, tapi ya ternyata ya enggak juga kadang-kadang. Ternyata sisi itu, titik-titik itu bisa ketemu. Dan saya merasakan sungguh manfaatnya itu. Gitu. Layer-layernya atau lapisan-lapisan motivasi itu lalu kelihatan. Lalu yang dimohonkan akhirnya adalah semoga motivasi untuk sungguh-sungguh mengikuti Yesus secara murni itu, semoga itu menjadi layer yang paling besar dari segala macam lapisan itu. Oke, tidak salah kalau ada motivasi yang lain. Dan kita manusia, dan manusia itu sungguh rumit dan tidak bisa cuma dipersempit dengan satu hal saja. Tapi lalu harapannya sungguh-sungguh supaya motivasi untuk mengikuti Yesus secara murni itu yang sungguh-sungguh menjadi layer yang terbesar, sekaligus juga yang paling kita sadari. Oh baik Romo, berarti tadi dari penjelasan Romo bahwa salah satu cara agar kita itu memelihara motivasi kita yang benar adalah memang harus mengambil waktu untuk berefleksi ya Romo.
15 menit per hari dari 24 jam harusnya bisa sih. Harusnya bisa ya gitu. Kayaknya kalau scrolling sosial media lebih dari 15 menit. Itu. Iya. Nggak mungkin 15 menit deh, nggak mungkin kayaknya ya. Berarti harusnya ada waktu sejauh kita memang meniatkannya. Dan kita lakukan dengan setia, semoga dengan demikian kita juga akan menemukan motivasi-motivasi yang mungkin kurang tepat dan itu tersembunyi dari diri kita. Oke Romo, itu kalau kita lihat dari sisi kita ya, untuk menjaga motivasi kita. Nah sekarang, jika kita motivasinya sudah terjaga dan sangat ingin dan sangat rindu untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Kita tahu dalam kondisi kita sekarang ada begitu banyak orang yang memberikan pengajaran, memberikan kesempatan penjelasan tentang siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah ada cara yang bisa kita lakukan untuk tahu bahwa ini adalah pengajaran yang tepat, pengajaran yang tidak tepat, layak kita ikuti atau tidak layak kita ikuti? Karena sepertinya sekarang sangat tipis bedanya ya, Romo gitu. Sekali. Ya, sangat-sangat tipis bedanya. Takutnya kita sebelum kita ke arah yang salah, apakah ada hal yang bisa kita lakukan, Romo, untuk menyaringnya gitu ya? Oke. Baik, Mbak Pinky. Satu hal yang ya ini harus kita akui, ini susah-susah gampang ya, apalagi di tengah kesibukan kita, terutama di tengah kesibukan kita dan juga begitu banyak hal yang ditawarkan tadi persis seperti yang Mbak Pinky katakan itu. Ada banyak hal yang ditawarkan, kadang-kadang semuanya menarik dan di sela-sela yang menarik itu juga muncul ajaran-ajaran yang kita setelah kita lihat lagi nggak tahu ini benar atau salah, seperti itu. Yang paling mungkin kita lakukan terlebih dahulu adalah kita mencari data sebanyak-banyaknya tentang suatu ajaran. Di satu sisi, pas zaman sekarang apalagi, kita dengan mudah mengakses informasi ya. Mengakses informasi, berbagai data itu bisa didapat dari mana-mana. Bisa jadi itu segala macam data itu masuk ke kita, tapi di sisi lain kita juga memang memerlukan, kadang-kadang kita sadar juga bahwa kita memerlukan data-data itu ya. Lalu membandingkannya gitu. Karena ketika informasi atau data yang masuk, ada banyak data yang bisa kita terima atau yang bisa kita serap gitu. Kalau serap mungkin tidak ya, yang bisa kita terima dulu saja. Ketika kita bisa menemukan perbedaan, ada perbedaannya, lalu kita bisa membuat perbandingan. Itu langkah yang pertama. Kita membuat perbandingan dulu dari berbagai data yang kita terima. Jadi mencari data, lalu kita bandingkan kalau misalnya menemukan yang berbeda. Misalnya mengenai suatu ajaran, lalu katanya di sana ini nih ada orang kayak nabi. Misalnya dikatakan seperti itu, wah ajarannya bagus sekali, baik sekali gitu, kayak motivator gitu kan. Lalu dibilang seperti itu. Tapi kita juga mendengarkan, siapa tahu ada orang lain juga, atau mungkin kalau kita buka YouTube terus ada yang komentar soal itu, enggak tuh, itu orangnya hati-hati loh, ternyata di tempat A, dia ada kasus ini dan kasus itu. Dan semuanya itu orang-orang yang katanya pengikutnya dia, misalnya seperti itu. Perhatikan juga data yang seperti ini, itu lalu kita bandingkan. Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan adalah, setelah menemukan data-data itu, kita juga melihat buah dari ajarannya itu. Apakah kata-kata atau perbuatan atau motivasinya itu diikuti juga dengan tindakan yang sesuai dengan kata-kata dan ajarannya itu. Oke. Kalau ternyata tidak, atau ternyata dia malah mengajak pengikutnya untuk melakukan sesuatu yang berlawanan justru, atau mungkin mulai kelihatan dia itu memanfaatkan masa dan sebagainya demi kepentingannya dia sendiri, itu udah pasti, udahlah jauh-jauh, semuanya jauh-jauh aja dari situ, gak aman. Iya. Oke, berarti sebenarnya keterbukaan informasi ini selain memang bisa membawa kita kepada kesesatan, tapi justru sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk membawa kita
ke tempat yang benar, Betul, karena kita betul. jadi punya kesempatan besar untuk membandingkan dan mengumpulkan data, gitu Betul. ya. Mungkin kita butuh juga memang meminta tuntunan Roh Kudus juga untuk itu pasti, itu Iya, pasti ya karena begitu selalu. banyak ya Romo ya. Iya. Dan ya, menurut Romo apakah juga kita jauh lebih baik ketimbang mencari sendiri, kita memang mencari dari sumber yang udah paling tepat, misalnya lewat komunitas di gereja, gitu ya, atau dari sumber-sumber yang udah pasti dari Romo, gitu ya, ketimbang mencari-cari sendiri dari channel-channel yang mungkin kurang valid misalnya, Betul, gitu ya betul. Romo ya. Iya, itu betul. Oke. Berarti kalau bisa kita rangkum dari apa yang sudah kita bicarakan tadi dan apa yang sudah Romo jelaskan tadi, berarti untuk menemukan motivasi yang tepat bagi kita untuk menemukan kebenaran, menemukan Yesus itu sendiri, pertama tadi memang mengambil waktu, bersedia mengambil waktu untuk melakukan refleksi, dan setia melakukannya. Jadi nggak bisa ya refleksi hari ini, bulan depan baru refleksi lagi gitu. Iya, kayaknya udah banyak yang lewat nanti. Udah banyak yang lewat. Bener. Jadi teratur, akan jauh lebih baik kalau itu harian. Cukup singkat tapi dilakukan dengan setia. Kurang lebih 15 menit per hari. Saya rasa kita semua punya waktu 15 menit setiap hari. Kemudian tadi Romo juga mengingatkan kita agar saat kita sudah memiliki motivasi yang baik untuk menemukan kebenaran atau menemukan Tuhan, kita juga berjaga-jaga dengan mencari sumber yang tepat, dengan mengumpulkan berbagai macam data di era informasi ini yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Kita kumpulkan data, dan cara mudah untuk membandingkannya adalah melihat buah dari apa yang diajarkan, apa yang dibagikan kepada kita. Apakah buahnya sungguh membawa kedamaian, sukacita, dan membuat kita semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus atau tidak. Wah, terima kasih sekali Romo. Ini semoga semakin membuka pemahaman kita dan juga semakin menyemangati kita untuk punya motivasi yang benar dan juga menemukan Yesus dengan cara yang benar. Amin. Itu adalah apa yang bisa kita simpulkan dari sesi kita yang pertama, dan harus berakhir sampai di sini, tapi jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Rafael Matando Hinganadai SJ atau Romo Dodo. Tadi di sesi yang pertama kita sudah membicarakan tentang bagaimana kita menemukan motivasi yang tepat untuk menemukan Tuhan dan bagaimana caranya untuk menemukan sumber informasi yang tepat tentang pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan akan segera kita lanjutkan kembali untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana cara menemukan Tuhan dalam berbagai aktivitas kita sehari-hari. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan Anda, untuk Anda yang ingin bertanya atau memberikan ide dan masukan, atau juga mungkin bisa berbagi atau sharing iman agar kita semakin saling menguatkan, bisa Anda sampaikan lewat email di orkkaj2021@gmail.com. Atau boleh juga silakan Anda menghubungi nomor telepon 0881-0251-33438. Kami tunggu. Nah, sekarang mari kita lanjutkan kembali Romo Dodo ya untuk mencari kebenaran ini ya. Pasti hati kita sebenarnya punya kerinduan itu untuk menemukan Tuhan, menemukan kebenaran. Tapi bisa jadi kita salah jalan, salah cara, salah sumber gitu ya. Bagaimana selanjutnya Romo, inspirasi iman yang bisa kita gali lebih lanjut dari bacaan kedua? Pengalaman orang-orang mencari Tuhan yang bisa kita lihat dalam bacaan kedua. Silakan Romo. Makasih Mbak Pinky. Bacaan kedua atau bacaan Injil, yang tadi kita dengarkan itu, ini juga nggak kalah menarik karena lalu bercerita soal bagaimana orang-orang mencari Tuhan, mencari Yesus setelah pengalaman Yesus mempergandakan roti, gitu, memberi makan untuk 5.000 orang, gitu. Sehingga lalu tidak salah kalau misalnya Yesus mengatakan memang bahwa ini orang-orang itu mencari Dia pertama-tama supaya urusan perutnya itu beres dulu, gitu. Dan Yesus mengingatkan itu kepada mereka yang mencari Dia.
Oke. Gitu. Jadi jangan-jangan selama ini kita ikut Yesus karena urusan nafkah, Yeah, betul. urusan sandang pangan papan aja Betul. gitu ya. Oke. Ya. Betul. Dan lagi-lagi kita mesti jujur ya. Kan tadi di awal kita sudah bicara ya bahwa orang-orang mengikuti Yesus dengan berbagai motivasi itu. Dan kita tidak pernah hanya dengan satu motivasi, tapi ada layer-layernya, ada lapisan-lapisannya itu. Dan itu yang salah satu disinggung juga dalam bacaan Injil, yaitu bahwa orang-orang tidak melulu pengen mencari Yesus karena rindu pada sosok Yesusnya itu, tapi lebih karena yaitu urusan perutnya udah dipenuhi, ini ada orang yang ngasih saya makan. Nah, ini lalu yang diingatkan oleh Yesus pada kita adalah persis di pokok berikutnya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Gitu. Itu lebih jauh maknanya seperti apa tuh Romo? Gini, kita boleh yakin, gini, ada satu hal yang bisa boleh kita yakini lah, bahwa Tuhan itu tidak melarang kita untuk untuk cari duit yang banyak, kurang lebih seperti itu, atau juga untuk mencari uang supaya kebutuhan sehari-hari kita cukup gitu. Atau bahkan juga ketika kita berdoa, Tuhan berilah kami rezeki, itu kan juga tidak dilarang, bahkan dalam doa Bapa kami aja itu ada begitu. Akan tetapi kita pun juga diingatkan, kita itu mencari Tuhan jangan cuma karena urusan perutnya itu saja, jangan cuma untuk urusan fisik kita, supaya semata-mata kebutuhan sehari-hari kita terpenuhi. Semoga bukan cuma itu, gitu. Makanya lalu yang diingatkan, makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, itu tidak lain dan tidak bukan, sebenarnya Yesus mengatakan itu adalah sabda Allah sendiri begitu. Kalau di tempat lain kan juga dikatakan kan manusia bukan hidup dari roti saja katanya. Jadi nyambung ya ke itu nyambung. Jadi lalu kita bisa ngelihat ini bagaimana ajaran Yesus itu konsisten karena Yesus sendiri pun juga melakukannya. Itu. Kita adalah manusia yang bukan cuma manusia jasmani tapi juga manusia rohani. Itu yang lalu istilah dalam ini ya, istilah zaman kita itu seperti itu. Bukan cuma manusia jasmani tapi juga manusia rohani. Buktinya apa? Silakan. Dan mungkin saudari-saudara yang selama ini bekerja keras itu juga mungkin bisa membuktikan bahwa pada satu titik kita mungkin merasa sepi, merasa hampa, merasa kok hidup saya kok gini-gini saja ya. Bangun jam 5 pagi, habis itu siap-siap, habis itu ke kantor, udah bla 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 sibuk. Belum lagi kalau yang di Jakarta khususnya ya, terjebak macet, terpulang macet lagi, sampai rumah udah tinggal capeknya tidur, besok gitu lagi. Lalu terjebak dalam rutinitas kita, lalu merasa kesepian, merasa ada sesuatu yang hampa. Nah, itu membuktikan bahwa kita itu nggak cuma manusia yang jasmani saja, tapi juga manusia rohani. Dan persis itu yang Yesus katakan, perhatikan juga sisi rohani kita. Itu yang dimaksud dengan makanan untuk hidup yang untuk kekal. Jiwa dan roh kita. Betul. Itu kalau tubuh lagi-lagi ya, itu hari ini saya makan, besok ya lapar lagi begitu kan ya. Betul. Jadi sudah jelas ya Tuhan mengajak kita untuk tidak hanya, sebenarnya Tuhan menawarkan dirinya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik kita, tapi juga kebutuhan roh kita. Sekarang tinggal kitanya bersedia atau tidak untuk mendapatkan bisa disebut makanan rohani tersebut. Betul. Ya Romo. Oke, nah kemudian ini kan akan nyambung juga ya kata-kata ini, bekerjalah tidak hanya untuk makanan sehari-hari secara fisik, tapi juga untuk makanan rohani kita. Gitu. Kemudian dengan kalimat berikutnya dari Yesus, bahwa yang dikehendaki Allah adalah percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Berarti ini adalah maksud dari
makanan rohani itu tadi ya, Iya, percaya betul. pada Dia yang Iya. diutus Allah, yang mana ini adalah Yesus sendiri. Betul. Nah, sebagai kita orang yang sudah mengatakan percaya pada Yesus, apakah sudah cukup sampai di situ, Romo? Sudah percaya gitu. Bagaimana Oke. ya, Romo? Selanjutnya silakan. Oke, sekedar mengatakan percaya. Saya sudah percaya, saya sudah jadi Katolik. Iya. Rasanya itu tidak cukup. Oke. Sekedar mengatakan saya sudah aktif kok di gereja dan udah sibuk di sana sini di gereja. Iya. Saya sudah melayani sungguh-sungguh menghabiskan waktu saya semua demi pelayanan di gereja. Ternyata tidak cukup juga. Tidak Gitu. serta-merta Tidak ternyata. serta-merta Oke. cukup ternyata. Karena kita lalu kembali lagi ke awal. Mari kita lihat motivasi kita akhirnya untuk melakukan semuanya itu. Kita mengatakan saya sudah memberikan waktu dan diri saya sebanyak-banyaknya untuk gereja. Tapi kalau ternyata motivasinya pertama-tama supaya saya bisa lari dari rumah, Oke. rasanya kok ya. Lalu sisi rohaninya lalu kan akhirnya tidak dapat juga. Maka tidak akan keluar kata-kata bahwa saya melakukan ini karena memang saya sungguh percaya pada Yesus kan. Yang keluar ya saya pengen lari aja dari rumah gitu. Kelihatannya saja saya aktif di gereja atau saya aktif ikut meditasi lah atau saya rajin berdoa lah. Bahkan alasan sesuci apapun itu bisa digunakan untuk menutupi motivasi yang paling tidak ada hubungannya sama Tuhan sekalipun gitu. Maka di sini lalu jadi pesan untuk kita juga. Kembali lagi, lihat motivasi kita. Kita boleh punya banyak motivasi, macam-macam motivasi, tapi semoga layer yang paling besar atau lapisan yang paling besar itu adalah untuk percaya, untuk mengikuti Yesus itu. Itu kata-kata yang harus kita pegang bersama-sama. Boleh memiliki berbagai motivasi. Boleh. Dan itu sangat manusiawi sekali. Manusiawi. Tapi semoga motivasi terbesar kita adalah murni ingin mengikuti Yesus. Wah, terima kasih sekali Romo. Saya merasa diberkati dan saya percaya sahabat Oase Rohani Katolik juga merasa diberkati lewat apa yang kita bicarakan hari ini. Amin. Dan kiranya lewat apa yang sudah kita dengarkan dan juga resapi bersama hari ini, kita semakin tahu bagaimana caranya menemukan motivasi yang benar, kemudian bagaimana caranya agar kita menemukan sumber motivasi atau sumber pengajaran yang benar. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi terakhir, Romo, untuk para sahabat Oase Rohani Katolik terkait dengan tema kita mengenai motivasi mengikuti Yesus ini, Romo? Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita selalu mengingat bahwa kita itu bukan cuma manusia jasmani, tapi kita juga adalah manusia rohani. Maka sementara kita memenuhi kebutuhan jasmani kita, tadi saya pun juga, ini mungkin jadi pesan sponsor juga kali ya. Silahkan sekali lagi meluangkan waktu. Ya 5-15 menit lah, oke lah kita cincai ya kali ya. Tawar-menawar gitu. Sediakanlah, intinya itu sediakanlah waktu. Walaupun itu mungkin tidak banyak dibandingkan waktu kita scroll IG mungkin ya. Itu, atau di media sosial. Sediakanlah waktu sedikit saja untuk melihat lagi relasi kita dengan Tuhan. Motivasi kita setiap hari yang mendasari kita untuk melakukan sesuatu. Apakah juga ada Tuhan berperan di situ, kita sadari Tuhan yang berkarya di situ, atau semata-mata semuanya itu melulu soal diri kita, soal kebutuhan perut kita, dan soal-soal lainnya yang mungkin tidak ada hubungannya sama sekali pada Tuhan. Semoga hidup kita pun jadi seimbang juga. Hidup jasmani seimbang, hidup rohani kita pun juga terjaga. Gitu. Baik Romo, terima kasih sekali. Dan mari bersama-sama kita tutup sesi kita pada hari ini dengan doa penutup dan juga berkat dari Romo Dodo agar semua yang kita sudah dengarkan hari ini benar tumbuh dan juga berbuah nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Romo, silakan Romo. Baik, saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita hening sejenak
kita hendak mohon supaya Allah sendiri memberikan berkat-Nya kepada kita, menjadikan apa yang sudah kita dengarkan dan kita renungkan bersama hari ini berbuah dalam hidup kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Engkau telah membantu kami, menyadarkan kami kembali mengenai motivasi-motivasi dalam hidup kami. Terlebih Engkau mengingatkan kami agar terus menjaga motivasi kami untuk mencari Engkau dalam hidup kami sehari-hari. Di tengah kesibukan kami, di tengah karya pelayanan yang kami lakukan sehari-hari. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah Engkau sendiri hadir di dalam hidup kami, menumbuhkan motivasi tersebut, sehingga terus berkembang menjadi dasar bertindak kami sehari-hari. Juga sudilah Engkau memberkati mereka semua yang saat ini mungkin masih merasa kesulitan menemukan Engkau dalam hidup. Kiranya Engkau menemani mereka selalu, lewat orang-orang yang terus menjaga mereka, memperhatikan mereka, mau mendengarkan mereka dengan baik, sehingga akhirnya mereka pun juga boleh mengalami kasih-Mu itu. Dan kami pun juga mohon berkat-Mu ya Bapa, untuk kegiatan kami selanjutnya dan untuk berkembangnya firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua dengan seluruh karya dan pelayanan kita, mereka semua yang kita doakan, kasih dan layani, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo. Sampai bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya dari Terima Oase kasih Rohani Mbak Katolik ya. Pinky. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah kebersamaan kita dalam kesempatan kali ini. Romo Rafael Matando Hinganadai SJ dan saya Magdalena Pinky Beran mohon pamit. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati.